Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin share seputar aplikasi mini router scan. Oke, kita langsung buka saja untuk aplikasinya. Untuk aplikasinya kira-kira seperti ini ya untuk contohnya. Sebelum kita menjalankannya, alangkah baiknya teman-teman mengetahui dulu untuk alur cara kerja programnya. Secara default di dalam aplikasi ini ada namanya IP address. Nah, ini untuk IP address teman-teman bisa menggunakan IP address lokal dari router teman-teman, atau teman-teman bisa menggunakan IP address eksternal gitu ya. Saya tidak perlu mencetokkan untuk mendapatkan IP router eksternal ya, tapi pada praktiknya nanti saya akan menggunakan IP, bukan IP internal lagi, tetapi IP yang berpeluang bisa dipenetrasi begitu ya kira-kira. Nanti kita akan praktek sambil jalan. Untuk format pengisiannya kira-kira seperti ini ya. Teman-teman bisa menambahkan. Saran saya maksimum 1000 IP ya. Nanti akan saya filter hanya 1000 diizinkan untuk menjalankan multi thread. Nah, kemudian ada file di SSID ini ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa sesuaikan atau teman-teman bisa menambahkan SSID baru, misalkan WP saya 1234566 gitu ya. Jadi ini untuk modifikasi SSID-nya. Jika lebih dari satu maka akan di random ya untuk SSID-nya. Kemudian untuk file setting biarkan success log ini adalah yang berhasil dipenetrasi nantinya gitu ya. Kemudian ada untuk surpass ini defaultnya seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa menambahkan atau bisa mengurangi terserah teman-teman. Yang penting formatnya gunakan seperti ini saja ya. Nanti teman-teman bisa menambahkan misalkan seperti ini ya. Nah, ini formatnya. Jadi yang kiri adalah untuk username, yang kanan untuk passwordnya begitu ya. Oke, sudah tidak perlu dijelaskan, kita langsung lihat dulu di aplikasinya seperti ini ya. Nah, di sini ada menu aktif. Jika teman-teman aktif nanti ada log seperti ini ya, ada file baru nanti di generate, dia akan menampilkan host ataupun IP yang aktif saja begitu ya. Tetapi ketika inaktif diaktifkan, dia akan menampilkan folder inaktif ya. Begitu aja, yang aktif pasti nanti muncul ya. Kemudian jika teman-teman mengecek list device ID, teman-teman ini ada file baru nanti. Jadi di dalamnya itu ada informasi IP beserta device yang berhasil dipenetrasi. Kemudian ini untuk SSID ini mengaktifkan perubahan SSID yang sudah teman-teman setting di sini. Begitu ya kira-kira. Atau topologinya seperti ini ya teman-teman. Untuk standarnya ini aplikasi menjalankan multi thread, yaitu dalam satu waktu menjalankan 10 host bersamaan begitu ya. Ini untuk threadnya saya tidak akan insert manual ya, dikhawatirkan karena untuk menjalankan jenis-jenis aplikasi multi thread itu dikhawatirkan CPU teman-teman tidak kuat ya. Apalagi jika multi threadnya langsung 1000 host file dalam waktu bersamaan, otomatis CPU teman-teman akan load tinggi. Karena untuk program ini menggunakan sumber daya CPU ya, lebih dominan ke CPU. Tapi jika komputer teman-teman kebetulan masih generasi Pentium 4 ya, saran saya tahan dulu menggunakan aplikasi ini karena tidak akan kuat ya untuk generasi Pentium 4. Dan aplikasi ini juga saya build untuk minimum di versi Windows 10 ya. Ini bisa dijalankan di Windows 32 bit ataupun di 64 bit ya. Karena defaultnya ini 32 bit. Untuk penjelasan lainnya nanti kita akan sambil jalan saja. Kemudian untuk teman saja, untuk browser integrasinya kebetulan ini dihubungkan ke Firefox ya. Jadi pastikan teman-teman menggunakan browser Mozilla Firefox. Jadi konsepnya nanti seperti ini ya. Aplikasi ini setelah berhasil mendapatkan suatu IP ya, berhasil login, dia akan menggenerate coki secara otomatis ke private browser ya. Jika IP tersebut atau device tersebut ataupun host tersebut lah support fitur basis authentication, maka secara otomatis nanti teman-teman bisa langsung login ke perangkat tersebut ya kira-kira. Nanti di sini kita bisa langsung klik ya. Misalkan di salah satu host yang ingin teman-teman klik, nanti klik akan membuka browser private browser. Cokinya juga masih terintegrasi ya. Tetapi jika aplikasinya sudah ditutup, maka otomatis cokinya akan dihapus di sistem registrinya ya begitu. Kita praktek saja. Di sini saya akan menambahkan dulu untuk contoh
IP address eksternal ya. Di sini saya akan langsung buka saja aplikasinya. Dan mohon maaf jika IP addressnya saya sensor. Untuk demo saya akan mengaktifkan semua biar teman-teman nanti tahu hasilnya ya. Nah ini nanti di sini cara kerjanya aplikasi ini menggunakan agent dari iPhone ya, iPhone 13 dan menggunakan forward maupun wrapper dari internal IP tersebut ya. Oke, kita langsung praktek saja. Klik start. Teman-teman bisa lihat untuk prosesnya kebetulan ada device tip ini berhubungan dengan sertifikat SSL. Ini harusnya terdeteksi ya. Ini karena ini masih tahap pengembangan dan versi awal jadi kemungkinan masih error. Teman-teman bisa lihat untuk hasilnya ya. Itu kebetulan ada untuk HG seperti mini lab server, Lightpeer dan lain-lain. Nah, ini teman-teman sudah selesai ya. Ini enggak lama sih. Kebetulan di sini saya hanya demo menggunakan 122 IP ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada folder baru ya, aktif device ya, ada device inaktif tidak ada ya, karena ini saya menggunakan yang aktif semua ya. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah di atas ya, mini web server ZTE ya, ini ZTE F670L. Nah seperti ini. Untuk demo saya akan mengklik salah satu device ya, contohnya ini versi yang HG8245. Apakah modnya berubah? Karena untuk demo nanti ini saya akan kembalikan lagi ya ke original SSID-nya karena ini hanya penetrasi ya. Klik salah satu device, kemudian setelah terbuka teman-teman, karena ini tidak ada basis aplikasinya, teman-teman tinggal cek saja di log ya untuk yang berhasilnya. Nanti teman-teman tinggal masukkan di sini ya loginnya. Saya hanya mencontohkan satu saja, tidak perlu masuk semuanya. Setelah masuk kita akan cek ke WLAN. Nah teman-teman bisa lihat untuk WLAN-nya sudah berubah ya, sesuai yang seperti tadi saya bilang ya. Nah ini kemudian jika teman-teman lihat, nah ini ya, untuk reset key-nya juga sudah berubah sesuai yang sudah kita setting. Kayak di sini saya logout. Jadi caranya teman-teman seperti itu. Semoga bermanfaat. Untuk dokumentasi lengkapnya akan saya bahas di GitHub saya. Nanti aplikasi ini kemungkinan besok atau lusa akan saya publikasikan. Teman-teman pantau saja linknya di deskripsi video. Atau jika teman-teman sudah berlangganan GitHub saya, nanti juga teman-teman akan tahu ada postingan baru di GitHub saya. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan ya dari aplikasi ini karena ini masih bersifat beta ya. Dan terima kasih.